tentukan koalisi dan dinilai terlalu bergantung ke penguasa. Anda menanggapinya seperti apa? Dalam politik itu tidak ada kata terlambat, ya, karena memang juga masih ada ruang yang cukup, masih ada waktu yang panjang sebelum pendaftaran ke KPU. Golkar bukan tidak mandiri dan bukan terlambat, tetapi ada faktor-faktor yang membuat Partai Golkar harus melakukan berbagai langkah-langkah, melakukan berbagai lobby-lobby yang sangat intens untuk melaksanakan daripada amanah konstitusi. Seperti kita ketahui bahwa Pak Erlangga Hartarto dalam Rapimnas diputuskan sebagai calon presiden, sementara Partai Golkar belum memenuhi presidensial threshold atau belum memenuhi syarat untuk mendaftar karena Golkar tidak cukup. Oleh karena itu harus bekerja sama dengan partai lain. Nah, itu adalah prioritas yang harus dilakukan oleh ketua umum dan tim yang dibentuk untuk itu. Sehingga ini masih proses yang sangat dinamis. Nah, ketika misalnya Pak Erlangga sudah tidak memungkinkan untuk maju menjadi calon presiden, tentu bagaimana upaya untuk menjadi wakil presiden. Dan sekarang Pak Erlangga adalah sudah membuktikan dirinya dan memperlihatkan bahwa beliau adalah bukan sosok yang ambisius, beliau adalah sosok negarawan. Dengan bertemunya dengan Mbak Puan, itu pertanda bahwa ada sinyal yang sangat kuat, PDIP akan berkoalisi dengan, Golkar akan berkoalisi dengan PDIP dengan diberinya tanda kasih sayang, tanda dengan bunga merah kuning, itu adalah sinyal bahwa ada upaya untuk Golkar berkoalisi dengan PDIP. Namun sampai saat ini juga belum diumumkan karena Golkar tidak mau terburu-buru. Tidak mau terburu-buru, tapi peluangnya berapa persen nih untuk berkoalisi dengan PDIP? Baik, kami akan mencoba memperbaiki sambungan audio dengan Pak Nurdin. Tampaknya sedikit terganggu, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Golkar ini menurut Anda sudah bisa dibilang terlambat belum untuk menentukan koalisi? Menurut saya tidak bisa disebut terlambat ya, karena sangat kompleks terkait dengan variabel yang berhubungan dengan kenyataan Golkar ini tidak bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Dan dilihat dari sisi KIB yang dibentuk oleh Golkar, itu bahkan relatif lebih awal. Cuma masalahnya adalah KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 itu telanjur pecah, telanjur layu sebelum berkembang, seiring dengan pilihan P3 untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, dua partai yang tersisa itu sebenarnya cukup untuk bisa membuat poros baru. Nah, masalahnya adalah PAN sendiri itu ingin menang karena 2 kali pilpres sebelumnya PAN itu kalah, dan karenanya kalau misalnya PAN berkomitmen membentuk poros baru bersama Golkar, tentu PAN akan sangat mempertimbangkan seberapa besar peluangnya untuk menang. Nah, dari data yang ada memang sulit kalau misalnya PAN dan Golkar bergabung dan mencalonkan capres dari tokoh internal mereka, itu kemungkinan untuk menang berat. Nah, kalau misalnya ini sulit untuk diwujudkan, Cynthia, mau tidak mau ya harus menjadi cawapres. Jadi cawapres penting buat Golkar, karena bagaimanapun Golkar itu peraih kursi terbesar kedua. Nah, masalahnya siapa yang berkenan untuk meminang Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres di antara 3 capres yang muncul. Tapi Mas Burhan, dari perspektif Anda sendiri, kalau Golkar bicara untung-untungan, lebih untung merapat ke Ganjar Pranowo atau merapat ke Prabowo Subianto? Nah, pertama kan di antara 3 nama, 1 Ganjar, Prabowo, dan kemudian Anies Baswedan, siapa di antara mereka yang potensial memprioritaskan Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres? Itu dulu nih. Nah, kalau misalnya opsi cawapres ini sulit untuk diwujudkan karena pertimbangan banyak hal, misalnya soal elektabilitas personal, maka dicari opsi yang kedua, yaitu di antara 3 capres yang ada, mana yang memungkinkan untuk Golkar mendapatkan power sharing yang relatif besar sesuai dengan kursi yang diperoleh oleh Golkar di 2019 kemarin. Nah, bicara power sharing itu adalah bicara kemungkinan menang, Cynthia. Sebab kalau tidak menang, kan berarti nggak ada power sharing. Power sharing kan misalnya soal menteri yang diperoleh oleh Golkar. Nah, pada titik itu tinggal dihitung di antara 2 nama, yaitu
Ganjar dan Prabowo yang potensial menang per hari ini, mana di antara mereka yang potensinya lebih besar untuk menang. Nah, dari sisi ini per hari ini sih Pak Prabowo head to head masih unggul dibanding Mas Ganjar. Tetapi kan masih 7 bulan. Nah, jadi memang perhitungannya matang, jadi nggak bisa disebut lambat seperti yang disampaikan Pak Yusuf Kalla. Karena bagaimanapun nggak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Gitu. Oke, saya akan ke Pak Nurdin. Menurut Anda gimana nih? Kalau dihitung hari ini lebih menguntungkan ke Prabowo. Kalau kemarin Pak Erlangga ketemu dengan 38 ketua DPD, dorongannya kemana? Jadi masih sangat dinamis ya. Dua-duanya baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu punya peluang yang sangat besar untuk memenangkan Pilpres, dan ini masih sangat dinamis, dan 38 DPD 1 Indonesia itu menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga sesuai dengan mandat yang beliau pegang hasil Munas 2019 dan juga hasil Rapimnas. Nah, oleh karena itu suatu hal yang sangat positif bagi Partai Golkar sekarang, karena peluang-peluang dan ruang-ruang untuk kita mendapatkan katakanlah ekor jas di dalam Pilpres nanti itu akan bisa dapatkan oleh Golkar, baik kepada PDIP maupun kepada Gerindra. Nah, oleh karena itu kenapa kita belum memutuskan? Pertama, kita tidak mungkin terburu-buru. Yang kedua, tentu kita harus melihat secara prospek daripada kedua calon tersebut. Nah, namun kecenderungannya sekarang ini adalah Partai Golkar kepada PDIP, itu kecenderungannya, tapi tidak tapi tidak berarti bahwa tidak ada ruang dan peluang kepada Gerindra. Semua kepentingan dan politik ini masih sangat dinamis bagi Partai Golkar, dan itulah keunggulan Partai Golkar, tidak terburu-buru memutuskan, tapi nanti tetap akan bisa. Kalau dari 38 ketua DPD Golkar mendorongnya kemana? 38 DPD menyerahkan sepenuhnya kepada Erlangga, mau ke PDIP, mau ke Gerindra. 38 DPD 1 itu tidak ada persentasenya ya Pak, bocoran? Tidak ada persentase, semua telah berdiskusi, berdebat, dan pada akhirnya memutuskan memberi kepercayaan penuh, mandat penuh kepada Pak Erlangga untuk memutuskan. Oke, baik. Kalau soal Pak Mas Burhan, kalau Golkar selama ini kan selalu dekat dan dinilai bergantung kepada penguasa seperti kritik dari Pak Yusuf Kalla. Kalau kacamata Anda melihatnya betul seperti itu? Begini Cynthia ya, di satu sisi secara substansi apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla ada benarnya. Bagaimanapun partai politik itu harus independen, ya harus mandiri. Tetapi saat yang sama jangan sampai kritik Pak JK itu kembali ke alamat pengirim. Karena bagaimanapun Pak JK pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Jangan lupa ketika Pak JK unggul sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2004 di Munas di Bali, mengalahkan Pak Akbar Tanjung, jangan lupa saat itu Pak Akbar Tanjung membawa Golkar sebagai pemenang pemilu. Tetapi Pak Akbar Tanjung kalah karena Akbar Tanjung saat itu menjadi bagian dari oposisi bersama Ibu Mega. Sementara pemenangnya adalah Pak SBY-JK. Seorang yang berhasil mengantarkan Golkar meraih kemenangan justru kalah oleh Pak JK yang saat itu terpilih sebagai cawapres. Jadi jangan sampai nih kritik Pak JK kembali ke alamat pengirim, karena bagaimanapun Pak JK pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi secara substansi benar. Jadi harus independen, harus otonom, harus mempertimbangkan kepentingan Partai Golkar sendiri dalam rangka memutuskan siapa capres-cawapres yang cukup oleh partai. Baik, terakhir saya akan ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, tadi Anda menyebut cenderung ke PDI Perjuangan, apalagi sudah dikasih bunga merah dan juga kuning. Ini selanjutnya apa yang akan dilakukan? Apakah akan segera deklarasi? Ini tentu sekarang ini tim teknis bekerja untuk menyamakan dulu visi dan persepsi, visi dan misi daripada PDIP dan Golkar. Nah, hasil tim teknis nanti ini yang hasilnya itu nanti akan disampaikan kepada tentu masing-masing partai PDIP maupun kepada Golkar. Disitulah kemudian nanti akan ada lagi pertemuan lanjutan antara Ketua Umum dengan PDIP, barulah mengambil keputusan deklarasi. Tapi Partai Golkar telah memutuskan bahwa paling lambat sesudah 17 Agustus sudah ada kepastian. Oke, baik. Jadi sudah ada tanggal. Sesudah 17 Agustus artinya akhir bulan Agustus sudah ada deklarasi, seperti itu ya Pak Nurdin. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Nurdin Halid dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Pak Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.